Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, pembahasan berikutnya kita sampai pada halaman 37 pada firman Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan bab at-tayammum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Nah, dari ayat ini beliau Asy-Syaikh Sa'di mengambil banyak sekali faedah. Ya, setelah sebelumnya kita membahas secara umum apa yang berkaitan dengan tayamum, maka pada ayat yang kedua beliau mengambil faedah tayamum secara lebih rinci. Nah, qala Sa'di, hadhihi ayatun 'azimatun qad ishtamalat ala ahkamin katsirah nadhkuru minha. Nah, di antaranya beliau sebutkan minnatullahi ta'ala 'alal ibad bimasyru'iyyatut tayammum, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya dengan disyariatkannya tayammum. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anna min asbabi jawazi tayammum wujudal marad alladhi yadurruhu ghusluhu bil ma'i fayajuzu lahu at-tayammum. Nah, kemudian di antara sebab bolehnya bertayamum adalah adanya suatu penyakit, ya, yang menimpa seseorang, kemudian penyakit tersebut yadurruhu, ya, akan membahayakan orang itu apabila dibasuh, dicuci dengan air, apabila terkena air. Nah, jadi ada beberapa penyakit yang apabila terkena air maka penyakit tersebut akan tambah parah, maka fayajuzu lahu tayammum, maka boleh bagi dia bertayamum. Adapun apabila penyakit tersebut, ya, terkena air tapi tidak berefek dengan penyakitnya, ya, maka dia wajib berwudu daripada bertayamum. Nah, contohnya hanya penyakit pusing biasa, ya, atau mungkin malah penyakit panu dan yang lainnya, itu tidak sampai membahayakan ketika dia menggunakan air. Jadi yang menjadi patokan di sini adalah penyakit yang berbahaya, ya, penyakit yang dapat bertambah bahayanya apabila terkena air. Nah, wa anna min jumlati asbabi jawazihi, dan kemudian termasuk sebab bolehnya tayamum secara umum adalah safar atau al-ityan min al-bauli wal ghaid, yaitu hadas kecil, apabila idza adumal ma, apabila tidak ada air, ya. Dia dalam keadaan safar, kemudian dia berhadas kecil, dan selanjutnya dia tidak mendapati air, maka boleh bagi dia bertayamum. Maka fal marad yajuzu tayammum ma'a wujudil ma' li husulit tadarrur bihi. Ya. Maka penyakit, ya, ataupun orang yang sakit boleh bagi dia bertayamum walaupun ada air, ya. Kenapa? Karena bisa mendapatkan bahaya madarat apabila menggunakan air, ya. Wabaqiha, kemudian sisanya, yaitu selain sakit adalah safar atau sedang berhadas kecil, maka boleh bagi dia bertayamum apabila tidak ada air, ya, walau kana fil hadar, walaupun dia dalam keadaan mukim hadar, ya, tidak sedang dalam keadaan safar. Kemudian yang berikutnya wasyiratu adamil ma' li sihhati tayammum. Kemudian termasuk syarat sahnya tayamum adalah tidak ada air, ya. Jadi kalau tidak ada air maka sah tayamum tersebut. Tapi kalau ada air dan dia tidak dalam keadaan sakit, dia bertayamum, maka dia tayamumnya tidak sah. Wa anna ma'a wujudil ma' walau fis shalah yabtul tayammum li anna Allah inna ma abahahu ma'a adamil ma'. Nah, jadi kalau seandainya, ya,
Ada seseorang bertayamum, kemudian padahal waktu itu ada air, atau ketika mau sholat dia tayamum, karena sudah mencari di sekitar tempat dia tidak ada air, kemudian dia tayamum, setelah itu sholat. Di tengah-tengah sholat dia mendengar suara air, suara keran menyala, ada airnya. Maka kata beliau, yabtulut tayamum, tayamumnya batal, dan sholatnya juga batal, wajib dia membatalkan sholat, kemudian dia berwudu, setelah itu dia mengulangi sholatnya. Karena apa? Li'annallaha innama abahuhu ma'an adamil ma, karena Allah membolehkan tayamum itu hanya ketika tidak ada air, ketika keadaan tidak ada air. Maka orang yang sholat yang bersucinya dengan bertayamum, kemudian di tengah-tengah sholat dia mendapati atau mendengar ada air mengalir, maka wajib bagi dia untuk membatalkan sholatnya dan mengulangi bersucinya, yaitu dengan berwudu kemudian sholat. Adapun kalau misalnya waktu sholat sudah mulai mau habis, nggak bisa dia mengulang sholatnya kembali. Kalau dia mengulang, maka nanti waktunya akan habis, waktu sholatnya akan habis, maka boleh bagi dia untuk terus meneruskan sholatnya tanpa mengganti tayamumnya. Wa annahu idza dakhala al-waqtu wa laysa ma'ahu ma'. Dan juga apabila sudah masuk waktu sholat, kemudian dia tidak mendapati air, maka fa innahu yulzimhu talabuhu fi rahlihi, maka dia wajib untuk mencari air ketika dia dalam perjalanan rahlihi, atau di tempat sekitar yang dekat dengan dia. Yang penting dia berusaha untuk mencari yang di tempat yang dekat dengan rumahnya, yang dekat dengan dia, pokoknya di mana dia berada. Li'annahu la yuqalu liman lam yajid liman la yatlub. Ini sudah kita bahas. Jadi tidak dikatakan kepada orang yang belum mencari lam yajid, dia belum mendapatkan. Yang namanya orang belum dapat, pasti dia sudah berusaha mencari, kemudian dia nggak dapat, maka dikatakan lam yajid. Tapi kalau dia belum mencari, maka dia tidak dikatakan lam yajid dan bukan termasuk apa yang ada di dalam ayat tayammum. Wa anna man wajada ma'an la yakfi ba'du taharatihi fa innahu yulzimuhu isti'maluhu summa yatayammamu ba'da dzalika. Jadi barang siapa dia mendapatkan air untuk berwudu, bersuci, la yakfi ba'du taharatiha, tetapi tak cukup, airnya enggak cukup untuk sebagian bersucinya. Maksudnya ketika dia mau gunakan air tersebut untuk berwudu, hanya sampai mana? Mungkin hanya sampai tangannya saja, atau mungkin sampai kepalanya saja, habis itu airnya habis, nggak ada yang dibuat lagi untuk bersuci, atau sampai kakinya saja, kakinya yang kanan, yang kiri belum, maka fa innahu yulzimuhu isti'maluhu, dia wajib untuk tetap menggunakan air tersebut sampai anggota badan yang mana, misalnya cuma sampai tangan, maka tidak mengapa, sampai tangan saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum. Bertayamum. Jadi wudu dulu, sebisanya dia sampai mana, sehabisnya air sampai mana, baru setelah itu dia bertayamum. Wa anna, kemudian berikutnya, wa annal ma'al mutaghayyir bit tahirat muqaddamun 'ala tayammum yakunu tahiran li'anna al ma'a al mutaghayyira ma'un fayadkhulu fi qawlihi falam tajidu ma'an. Bahwasanya air yang berubah
salah satu sifatnya dengan benda yang suci lebih didahulukan daripada tayamum. Jadi kalau ada air dia berubah salah satu sifatnya karena benda yang suci, maka dia wajib digunakan ya, dan tidak boleh bagi dia untuk bertayamum. Ai yakun tahuran, yaitu air tersebut masih tahur, yaitu suci dan mensucikan. Karena air yang berubah salah satu sifatnya itu masih disebut dengan air ma'un mutlak ya, air yang mutlak. Maka ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an ya. Di sini Allah sebutkan secara mutlak ya. Yang penting masih dinamakan air mutlak, maka wajib untuk digunakan berwudu atau bersuci, mandi dan yang lainnya. Kemudian halaman berikutnya, wa annahu la budda min niyatit tayammum liqaulihi fatayammamu ay uqsudu. Nah, yang berikutnya adalah wajib untuk berniat tayammum ya. Sebagaimana Allah katakan fatayammamu, yaitu bertayamumlah, yang artinya adalah uqsudu, yaitu berniatlah ketika kalian mau bertayamum. Dan pada dan untuk semua ya, semua amalan ibadah juga seperti itu, sama, harus disertai dengan niat. Nah, wa annahu, kemudian berikutnya, wa annahu yakfi tayammum bi kulli ma tasa'ada ala wajhil ardi min turabin wa ghairihi fayakunu ala hadha qawluhu famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu imma min babit taghrib wa anna al-ghalib ay yakuna lahu ghubar yumsahu minhu wa ya'liqu bil wajhi wa imma ay yakuna irsyadan lil afdal wa annahu idza amkana at-turab ala alladhi fihi ghubar fa huwa aula. Nah, jadi cukup tayamum itu dengan apa saja yang nampak di atas atau di muka bumi, baik itu tanah ya, atau mungkin pasir, atau mungkin paving ya, dan yang lainnya. Yang penting dia berada di atas muka bumi ya. Fayakunu ala hada, maka oleh karena itu ya, firman Allah Subhanahu wa taala famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu itu bisa terbagi menjadi dua maknanya ya. Yang pertama adalah min babit taglib ya, ayat di atas ya menunjukkan taglib ya, menunjukkan keumuman yang terjadi di kehidupan nyata, kehidupan kita manusia di dunia, atau ayat tersebut ya hanya sebagai ini yang kedua, imma ayakuna irsyadan ya, sebagai petunjuk, sebagai arahan untuk melaksanakan yang lebih utama, yang lebih afdal. Nah, apa yang dimaksud dengan taglib di sini ya, keumuman di sini ya, mayoritas di sini. Jadi dijelaskan setelahnya wa anal ghalib ya, yang menjadi keumuman ya, yang menjadi mayoritas apa yang terjadi di sekitar kita, ayakuna lahu ghubar ya, turab itu ya, tanah itu atau benda tersebut pasti memiliki ghubar ya, ada debunya ya. Benda apa yang tidak ada debunya? Pasti ada debunya. Yumsahu minhu, kemudian dengan debu tersebut ya kita usapkan kepada wajah dan kedua telapak tangan, wa ya'liqu bil wajhi wal yadan, dan kemudian debu itu pasti akan menempel ya'liq nyangkut gitu ya, nempel kepada wajah maupun kedua telapak tangan kita. Nah, ketika bertayamum. Wa imma, kemudian yang kedua adalah sebagai ayat ini sebagai petunjuk, arahan untuk melakukan yang lebih utama ya. Wa annahu idza amkana turab alladhi fihi ghubar fa huwa aula. Jadi kalau memungkinkan mencari tanah ya yang ada ghubar, yang ada debunya, maka itu lebih utama. Lebih utama pakai tanah yang berdebu. Tapi kalau tidak ada tanah ya di sekitar dia, misalnya tanah liat semua, enggak ada debunya, maka maka boleh bagi dia ya menggunakan ya, tanah yang tidak ada debunya. Tapi kalau ada tanah yang berdebu, maka dia wajib ya
dia harus menggunakan, atau lebih utama dia menggunakan tanah yang ada debunya. Nah, Allah taala a'lam. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biar tidak terlalu kepanjangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.